Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Hadirin disilahkan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya sambutan Koordinator Kampus Melarat yang terhormat Bapak Joko Ritilu, disilahkan. Bapak Ketua Yayasan yang kami hormati, Ibu Rektor yang saya hormati, Warek Satu bersama Kaprodi, tim zakat dari kampus ilmu Semlati, saya kasih dalam tur kita yang terus. Selamat pagi dan shalom. Shalom. Atas izin Tuhan Yang Maha Kuasa, hari ini kita diperkenankan untuk bisa berkumpul lagi di kampus B ini dalam sebuah tugas pendidikan yang sangat penting bagi kita semua, mahasiswa dan orang tua dari kampus Bela. Luar biasa perhatian yayasan dari universitas kepada kami di Larat, sehingga kepercayaan masyarakat kepada kampus ini semakin tinggi. Untuk ketahuan Bapak Ketua Yayasan dan Ibu Rektor, bahwa kami di sini untuk semester, ya sekarang semester 2 ini hanya 1 orang yang tadi pagi saja. Kebetulan pegawai honor di kesehatan juga dan sudah di rumah. Mudah-mudahan karena kena kesehatan maka ketidakannya diaktifkan kembali. Sedangkan mahasiswa semester 4 hanya ada 6 orang. Semester 7 juga bergelap 6 orang lagi. Tapi sekarang tidak ada juga karena banyak mereka yang pegawai dan ada yang pegawai panti yang tidak bisa tinggalkan tempat tugas, sehingga walaupun undangan kami telah pergi, mereka sendiri datang secara pribadi untuk, apalagi yang di Bangsar ini lagi antar uang dari Larat ke Somlati, sehingga Bapak Ibu mungkin merasa kecewa sedikit karena mahasiswa tidak ada. Tapi beberapa orang tua kami panggil juga sekarang, mungkin ada yang dalam perjalanan juga, tapi semua kami telah melayangkan surat undangan kepada mereka untuk acara ini. Mudah-mudahan dengan ketidakhadiran mahasiswa dan orang tua yang begini tidak mengecewakan Bapak Ibu dari Tempat Istimewa Bapak Ketua Yayasan. Itu saja yang kami bisa sampaikan hari ini. Mudah-mudahan tugas kita hari ini bisa berjalan lancar dan Tuhan menjaga kita semua peristimewa cuaca ini supaya kita bisa sukses hari ini dengan segala baik. Terima kasih. Shalom. Shalom.
Hadirin yang kami hormati, selanjutnya sambutan Rektor Universitas Lelumupus Songlatin kepada yang terhormat Ibu Firly A. Saimali SEMC, disilahkan. Baik, yang terhormat Bapak Ketua Yayasan, yang saya hormati Pak Koordinator Kampus Larat, yang saya hormati Pak Wali 1, yang saya hormati Pak Kapolri, Komunitas Program Studi Administrasi Negara, Bapak Ibu dosen maupun Bapak Ibu pegawai dan staf baik yang ada di Larat maupun yang dari universitas, dari kampus di Semlaki, serta para mahasiswa-mahasiswi dan orang tua yang hadir pada saat ini. Shalom untuk kita semua. Shalom. Ada yang muslim? Tidak ada. Shalom semua dan syukur kepada Tuhan yang Maha Esa bahwa kita semua boleh diperkenankan untuk hadir bersama di tempat ini dalam pertemuan pertama, ya, orang tua. Mahasiswa mungkin sudah beberapa kali bertemu dengan kami, tetapi untuk orang tua ini adalah pertemuan pertama antara pimpinan Universitas Lelumupus Songlatin sekaligus bersama mahasiswa dan orang tua. Dan kita bersyukur bahwa di tengah-tengah cuaca yang seperti ini, tapi kita semua boleh ada dan diperkenankan Tuhan hadir di tempat ini semua yang sehat dan bahagia. Bapak Ibu sekalian, terutama para mahasiswa-mahasiswi maupun orang tua, saat ini Universitas Lelumupus Songlatin telah menggunakan sistem informasi akademik atau SIAKAD 4.0 yang berbasis teknologi. Jadi kita sudah tidak lagi berbeda, walaupun mungkin kita punya kampus ini masih kontrak, kita masih ada di bawah pohon yang kata Bapak Jo, kalau misalnya angin satu lari keluar kayak dia rubuh dan tidak bisa toh. Tetapi sistem kita sudah menunjukkan bahwa kita setara dengan perguruan tinggi yang ada di luar sana, tidak lagi berbeda. Jadi Bapak Ibu sekalian yang anak-anaknya kuliah di sini, para mahasiswa-mahasiswi tidak boleh minder. Kalau bahasa kerennya bilang insecure, ya, apa yang tahu itu? Nah, insecure, tidak percaya diri bahwa oh dia di Universitas Lelumupus itu di mana, nanti orang dari teman-teman yang di Jawa bilang itu kuliah di kampus apa? Kita sama dan setara. Mau tahu tentang kami? Nanti kalau ada yang tanya, itu UNESA itu seperti apa ya? Dong, kampus itu bagaimana? Oh, mau tahu tentang kami? Silakan buka website kami. Mau tahu tentang kami? Silakan cek SIAKAD kami. Karena semua online dan semua di-upgrade setiap saat. Dan itu semua adalah perubahan-perubahan yang dia harus diiringi dengan atau punya kemampuan untuk bisa memenuhi perubahan-perubahan itu untuk menjadi sepadan dengan apa yang sanggup untuk sampai ke situ. Bapak Ibu dan para mahasiswa-mahasiswi sekalian. Hanya SIAKAD ini karena itu sudah bergerak dengan sistem, maka semua pun dikendalikan dengan sistem. Kalau betul kemarin itu tidak disiplin, seenaknya, santai-santai, sudah tidak bisa lagi. Karena sekarang yang kendalikan kita itu adalah teknologi, istilahnya robot. Kan? Kalau manusia kan itu masih bisa diri ya tuh, misalnya Bapak Malaswi kuliah masih bisa minta kompensasi dari Bapak Dekan minta SMP kuliah, atau Bapak Kaprodi minta SMP kuliah, atau Bapak dosen tolong kasih waktu beta pun nama juga biar beta SMP kuliah, tapi karena ketum keluarga jadi kalau di sini kalau keluarga nama apa ya, kalau di Larat sini bahasa bahasa apa? Itawatan. Oh, bukan Itawatan, kalau Itawatan jadi, karena kita Itawatan jadi Bapak kasih mahasiswa saja nilainya. Itu tidak bisa dilakukan lagi Bapak, Ibu dan para mahasiswa-mahasiswi, karena sistem yang bekerja. Maka semua itu akan dilihat dari sistem. Ketum harus tertib dalam perkuliahan, tertib dalam pembayaran, tertib dalam administrasi, tertib dalam waktu perkuliahan, karena itu semua akan dihitung oleh sistem. Nah, kalau betul dihadapkan seperti itu, Bapak Ibu dan para mahasiswa-mahasiswi sanggup tidak? Sanggup tidak para mahasiswa-mahasiswi? Harus sanggup. Karena
ini dunia real pekerjaan dihadapi di dalam real para mahasiswa-mahasiswa ketika ada di dalam dunia kerja. Maka dari sekarang di tempat yang seperti ini, kecil seperti ini, kita dibentuk untuk masuk dan menghadapi situasi seperti itu. Jadi ketika para lulusan ini keluar ke masyarakat, dia tidak kaget. Dia tidak kaget dengan IT karena dia sudah melaksanakannya pada saat dia proses belajar mengajar di kampus. Dan itu harus memacu semangat kita untuk menjadi mahasiswa-mahasiswa yang berkualitas. Jadi Bapak Ibu sekalian, Siakat ini juga memungkinkan Bapak Ibu untuk memantau perkembangan perkuliahan dari anak Bapak Ibu. Jadi kalau dulu anak-anak bisa bayar SPP, bilangnya sudah bayar, padahal belum bayar, akhirnya tagihannya muncul lagi. Kalau di Siakat, Bapak Ibu juga dikasih akses untuk selalu melihat perkembangan kegiatan belajar mengajar dari anak Bapak Ibu sekalian. Bahkan Bapak Ibu juga tidak harus membayar biaya perkuliahannya itu dengan memberikan uang kepada anaknya, tetapi Bapak Ibu sendiri bisa melakukan lewat sistem. Jadi Bapak Ibu juga harus upgrade juga ya, harus melek teknologi juga ya Bapak Ibu sekalian ya. NPM Bapak Ibu bisa buka dengan alasan beda pun ibu, beda pun bapak, atau beda pun mama, saya buka Siakat. Padahal belajar Siakat itu sangat mudah sekali. Sehingga Bapak Ibu bisa memantau terus perkembangan anaknya. Bahkan sampai ke mekanisme pembayarannya, tanpa kasih uangnya ke anak, anaknya mau kuliah di sini, Bapak Ibu dimanapun berada bisa lakukan pembayaran. Dan pembayaran lewat Siakat itu tidak perlu diberikan ke siapapun. Bisa dibayar lewat bank apa saja. Bisa lewat HP juga bisa SMS banking juga bisa. Yang penting dapatkan virtual account. Dan Bapak Ibu bisa punya akses, para mahasiswa-mahasiswa juga bisa punya akses. Nah itu yang akan nanti dijelaskan pada saat sosialisasi tentang Siakat oleh tim yang dari Somati dalam mekanisme penggunaan dan bagaimana memanfaatkan Siakat itu baik mahasiswa maupun para orang tua. Akan dijelaskan lebih lanjut hingga sebesarnya yang bisa sampaikan. Kita bersaing dengan perguruan tinggi besar di luar sana. Dan sudah tidak ada lagi perbedaan, Bapak Ibu. Bahkan untuk Universitas Seleucus Somati sendiri di 43 perguruan tinggi swasta, 50 perguruan tinggi swasta yang ada di Maluku dan Maluku Utara yang menggunakan sistem informasi akademik ini mungkin baru sekitar belum sampai 10, Bapak Ibu, belum sampai 10, dan kita adalah salah satunya. Ya, kalau Siakat menggunakan kalau untuk provinsi Maluku hanya 2, Stikom Ambon dan Universitas Seleucus Somati. Berarti dari sistem saja kita sudah jauh di atas perguruan tinggi lain yang ada di swasta lain yang ada di wilayah Maluku. Di wilayah Maluku ada sekitar sampai perguruan tinggi 20-an. Kita masih di level yang paling atas dibandingkan perguruan tinggi lain yang ada di wilayah Maluku. Nah, itu yang harus kita lakukan. Bagaimana perkembangan ini membuat kita termotivasi untuk membuktikan bahwa kita bisa unggul, kita bisa berdaya saing, kita bisa terpercaya. Itu tergantung dari bagaimana mekanisme kita, baik sebagai mahasiswa-mahasiswi, tertib dan disiplin dalam perkuliahan, menjadi mahasiswa-mahasiswi yang dia inovatif dan kreatif. Ini bukan anak-anak SMA lagi yang akan melanjutkan studi, tapi anak-anak yang sudah ada di perguruan tinggi yang siap untuk dipergunakan di masyarakat, maka harus inovatif dan kreatif. Didukung dengan peran orang tua untuk mendorong anak-anak tersebut untuk bisa mencapai kesuksesan. Bapak Ibu sekalian, kita juga terkendala
sampai yang saat ini bukan saja di sini, tetapi juga di Somaki. Masalah biaya misalnya itu menjadi satu momok yang menakutkan juga bagi orang tua. Kadang-kadang begitu banyak komplain, begitu banyak permohonan untuk toleransi dari para orang tua kepada kami pimpinan maupun yayasan untuk memahami atau melihat situasi yang ada. Tapi dengan kita semakin maju dan berkembang, saya sendiri secara pribadi kadang-kadang tidak mau untuk mencoba memahami itu, tapi mencari solusi untuk menyelesaikan persoalan-persoalan keuangan yang dihadapi oleh Bapak Ibu maupun para mahasiswa-mahasiswi. Kita tidak perlu membuat persoalan itu untuk diselesaikan dengan cara yang mudah, tapi bagaimana mencari solusi untuk menyelesaikannya dengan berbagai cara. Karena kita mau sampaikan di sini untuk Bapak Ibu semua, jangan memandang pendidikan tinggi ini hanya sebagai satu tingkatan dari pendidikan itu sendiri, tidak seperti itu. Tapi kita selalu sampaikan untuk para mahasiswa-mahasiswa yang ada di Undesa keseluruhannya, baik di Somaki dan hari ini di kampus Wirarat, bahwa perguruan tinggi itu adalah investasi masa depan untuk anak-anak Bapak Ibu. Jangan memandangnya hanya sebatas itu cuma melanjutkan studi di jenjang yang lebih tinggi, tapi pandanglah itu sebagai investasi Bapak Ibu untuk masa depan anak-anak Bapak Ibu. Kenapa kita bilang investasi? Karena biaya yang Bapak Ibu keluarkan hari ini dia akan berpulang, dan namanya investasi di bidang pendidikan itu pengembaliannya tidak ada rugi, tidak ada kerugian di sana. Karena apa yang Bapak Ibu keluarkan biayanya hari ini mungkin sekitar total 29 ya untuk yayasan, 29 sampai 30 juta di range itu, dia akan punya penghasilan atau dia akan menghasilkan sesuatu seumur hidup anak Bapak Ibu tersebut. Jadi bilang investasi itu tidak pernah akan rugi. Namanya investasi di bidang pendidikan itu tidak pernah rugi, selalu ada hasilnya. Dan kita tidak boleh memandang pendidikan tinggi itu sebagai hanya sekedar, tapi itu adalah investasi kita untuk masa depan anak-anak kita. Itu terbukti ya, sampai kita berdiri saat ini di hadapan Bapak Ibu, para dosen yang ada di sini, para staf pegawai, Bapak Ketua Yayasan maupun Bapak Koordinator, kita semua diinvestasikan oleh orang tua kita, itu kan? Orang tua kita berinvestasi terhadap kita, dan hasilnya mereka dipakai sampai dengan hari ini. Satu ini, alat bantu proses belajar mengajar ini yang berbasis teknologi ini, kita punya sistem pembelajarannya itu akan hybrid. Jadi ada online, ada offline. Jadi kalau online yang biasanya video call itu untuk bawa dia ke dalam metode pembelajaran. Jadi saya ada lagi yang mau kuliah seenak waktu, mau datang kapan saja, karena time atau waktu perkuliahan di kampus Wirarat akan sama dengan waktu perkuliahan yang ada di Somaki. Jadi dosen di Somaki dia bisa berhadapan secara online, tapi juga mahasiswa mengikuti perkuliahan secara online. Dan tidak bisa terlambat, karena di dalam siakat itu dia pakai batas waktu. Dan itu akan dijelaskan lebih lanjut oleh Pak Wares 1 dan jajarannya. Itu pakai batas waktu. Jadi memang sistem ini mengajarkan kita, memacu kita untuk disiplin, supaya kita bisa tok dada. Orang Abang bilangnya tepuk dada, bilang bahwa kita tidak berbeda dengan yang lain, tapi kita bisa mampu dan lebih. Dengan sistem ini juga Bapak Ibu sekalian, para mahasiswa-mahasiswi ini juga di dalam sistem perkuliahan atau MBKM kita, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, para mahasiswa-mahasiswi ini punya kesempatan untuk kuliah di luar negeri, dan itu dibiayai oleh negara. Kita harus membuktikan bahwa di daerah 3T, Bapak Ibu Yayasan selalu bilang tinggalnya ada di 3T, tapi bukan berarti kita terbelakang. Tetapi kita di 3T, kita membuktikan bahwa
kita ada di depan. Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan untuk kita semua. Terima kasih atas perhatian dari Bapak Ibu sekalian, para mahasiswa-mahasiswi yang ada di kampus Belarat, dan harapan saya bahwa kedepannya kampus Belarat ini bisa membuktikan, terlepas dari membuktikan keluar, membuktikan internal kita di dalam, bahwa walaupun mahasiswa-mahasiswa yang ada di kampus Belarat ini, dia bisa membuktikan prestasinya jauh lebih baik di atas rata-rata dibandingkan mahasiswa yang ada di kampus Somlaki. Mari kita diri untuk itu. Baik, terima kasih untuk kita semua. Shalom untuk kita semua. Selamat pagi. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya serah terima dan penandatanganan perintah acara laptop dan tablet merah putih bantuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi oleh Rektor Universitas Lelemupus Somlaki kepada kampus Belarat yang akan disaksikan oleh Ketua Yayasan Pendidikan Tinggi Hukum Lelemupus Somlaki. Untuk itu kepada yang terhormat Ibu Rektor, Bapak Koordinator Kampus Belarat, Pak Ketua Yayasan untuk mengambil bagian di depan, dan juga Bapak Wakil Rektor Bidang Akademik Bapak Samuran, dan juga Bapak Kapolri Negara. Jadi Bapak Koordinator Kampus Belarat, ini kami serahkan laptop dan tablet untuk digunakan dalam proses pembelajaran di Kampus Belarat. Ketika hasil evaluasinya atau laporan pelaksanaannya itu dia baik dan evaluasi pelaksanaannya itu dia maksimal, artinya digunakan selalu dan dia targetnya tercapai, maka ini bukan terakhir yang kita berikan. Tapi semakin meningkat jumlah mahasiswa yang ada di kampus Belarat dan semakin baik progresnya, kampus Somlaki akan tetap mengirimkan laptop dan tablet untuk digunakan dalam proses belajar mengajar di kampus Belarat. Terima kasih Ibu Rektor atas cerita yang sudah disampaikan dan diberikan kepada kami untuk berhiasan mengajar. Mudah-mudahan kami juga dapat di sini, dan kami percaya bahwa tahun depan akan bertambah. Ya, nanti di bulan mulai sudah penerimaan mahasiswa baru sekarang. Jadi ini sudah bisa jadi motivasi juga untuk kampus B lebih meningkatkan promosinya, bahwa kampus Belarat itu tidak berbeda, di mana saja tetap akan sama.
kasih atas semua kehidupan kami, atas waktu dan kesempatan yang diberikan bagi kami selaku para pimpinan Universitas Selama Somaki, dosen pegawai, mahasiswa, dan juga orang tua. Ada dengan sosialisasi siakan. Iya. Bapak Ibu, kami permisi ya. Mohon disimak dengan baik-baik, dipahami dengan baik-baik, terutama para mahasiswa-mahasiswa. Karena ini penting sekali untuk kalian selalu memantau perkembangan proses belajar mengajar, termasuk orang tua. Baik, kami pamit Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Bapak Ibu hari ini orang tua mahasiswa, kami juga semangat ya. Apalagi mahasiswa administrasi negara di lingkup Lara. Ya, kita akan masuk untuk acara berikut, untuk sesi berikut. Kita akan masuk dalam penyampaian beberapa hal penting terkait dengan akademik dan bahkan juga terkait dengan beberapa hal penting untuk siakan. Dan itu ranahnya wakil rektor satu untuk menyampaikan semuanya. Tidak membuang waktu lagi, saya mempersilakan yang terhormat Bapak Wakil Rektor 1 untuk maju ke depan. Ya, saya harap ya untuk Bapak Ibu orang tua mahasiswa untuk menyimak dan bahkan juga mahasiswa ya, karena ini sangat penting untuk teman-teman semua, untuk mahasiswa dan untuk orang tua mahasiswa. Waktu saya berikan kepada Bapak Wakil Rektor 1. Baik. Suara bisa dengar, Bisa. atau nyampai mic letak itu bisa. Terima kasih Pak Kaprodi Negara atas waktu dan kesempatan yang diberikan oleh kami. Hari ini baru pertama kali kalau dengan mahasiswa kampus B sudah berulang kali, karena memang status sebelum ke Universitas Somlaki itu saya sebelumnya itu menjabat sebagai ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi yang prodinya ada di sini. Jadi kalau mahasiswa pasti sudah lebih kenal, tapi Bapak Ibu orang tua hari ini baru pertama kita bertemu langsung, sehingga perlu kita menyampaikan sebelum lanjut ke materi yang harus disampaikan. Kita perkenalkan diri dulu, walaupun kita orang Larat juga, tapi harus sampaikan supaya Bapak Ibu juga bisa tahu. Kita punya nama lengkap Samuel Urat. Kalau Bapak Ibu dengar marga Urat itu sudah pasti tahu bahwa kita marga Urat itu hanya ada di lingkungan. Jadi kita asalnya dari lingkungan. Ketika universitas diberikan izin oleh Menteri untuk beroperasi di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, beta dipercayakan oleh Pak Ketua Yayasan dan Ibu Rektor untuk menjadi Wakil Rektor bidang akademik, yang hari ini kita menyampaikan sosialisasi terkait dengan sistem informasi akademik yang tadi Ibu Rektor sudah sampaikan secara garis besar. Saya pun akan menyampaikan beberapa hal penting yang harus menindaklanjuti apa yang disampaikan oleh Ibu Rektor. Nanti teknisnya untuk sistem siakat ada tim data, kemudian ada keuangan yang nanti disampaikan oleh Biro Keuangan Yayasan langsung, tapi memang ini harus disampaikan di awal.
Bapak Ibu sekalian, bahwa kalau orang kuliah di Ambon, di Universitas Patimura, saya alumni S1 di sana, itu sudah menggunakan sistem yang kemudian kami sosialisasikan lagi. Sistemnya itu sistem informasi akademik 4.0. Kalau hari ini mahasiswa Unpati bisa langsung mengecek, jadi orang mau melakukan registrasi, mau melakukan pendaftaran ulang, itu tidak perlu lagi ke kampus. Bisa langsung dari rumah, jam 12 malam, jam 4 hampir siang pun bisa melakukan proses pendaftaran. Di Unpati sudah melaksanakan itu sudah kurang lebih 5 tahun. Kami di Universitas Ilmu Somlat, kemudian melalui instruksi Bu Rektor, kami harus melakukan proses yang kemudian disamakan dengan perguruan tinggi yang ada di luar, supaya jangan terkesan kita di daerah terbelakang 3T tadi itu, terbelakang, tertinggal, dan bahkan Wakil Presiden disampaikan bahwa Kabupaten Kepulauan Tanimbar ini kita miskin ekstrim. Tapi tetap kita harus, walaupun kita ada di daerah perbatasan, kita ada di daerah terdepan berandanya Indonesia, di terasnya Indonesia untuk berhubungan langsung dengan negara-negara tetangga. Maka kita walaupun di daerah 3T tadi itu harus mampu bersaing dengan perguruan tinggi yang ada di luar. Sehingga dari sisi teknologi, informasi, dari sisi administrasi yang tadinya awalnya itu dalam sistemnya itu masih manual, sekarang ini kita sudah mulai mencoba, dan bahkan ini sudah ditetapkan untuk dilakukan setiap kali proses di akhir dan awal semester. Perlu disampaikan juga bahwa sistem informasi akademik ini dia menertibkan segala hal. Jadi kalau mahasiswa kemarin nanti kuliah datang terlambat, kalau absen itu diisi saat proses kuliah itu jalan. Kemudian kalau misalnya mahasiswa tidak melakukan registrasi dalam waktu yang ditentukan, namanya tidak ada di dalam sistem informasi akademik itu, dalam syakat itu, maka mahasiswa yang bersangkutan, kemarin saya punya surat, mungkin sudah sampai di Pak Koordinator Kampus B, mahasiswa yang bersangkutan itu akan distatuskan, pilih mau tetap ada di Unlesa, berarti statusnya itu jadi cuti. Jadi mahasiswa harus mengajukan cuti dalam range waktu yang sudah ditetapkan oleh pihak universitas. Tapi kalau tidak cuti, secara otomatis di sistem itu dia akan melakukan perubahan dari status aktif tadi itu menjadi non-aktif. Itu secara otomatis. Mulai dari mahasiswa yang semester 2, 4, 6, mahasiswa yang skripsi, kalau kemarin yang melakukan proses skripsi itu sampai di sana lalu administrasi manualnya itu agak panjang. Tapi kalau misalnya Anda ikut hari ini, lalu dipresentasikan nanti oleh tim IT Unlesa terkait dengan siakat, maka tidak perlu lagi berproses manual itu sampai di Unlesa. Anda bisa langsung mendaftar dari sini, melakukan proses pembayaran juga bisa langsung dari, kalau ada punya yang tadi Rektor ada sampaikan itu, punya banking
bisa langsung transfer dari situ, atau ada ATM bisa langsung transfer, atau bisa juga setor tunai, di mana yang penting dia punya buktinya itu untuk sistem. Untuk sistem akademiknya, karena ada dua, ada non akademik yang tadi keuangan. Sistem akademiknya itu harus melakukan registrasi pendaftaran, melakukan perencanaan studi dalam 1 semester, yang kemudian dong dapat, kalau kemarin itu ada KRS, kartu rencana studi. Itu untuk mahasiswa, secara gambaran umumnya seperti itu. Untuk orang tua, mahasiswa punya akun sendiri atau akun sendiri untuk bisa masuk. Bisa masuk, mengecek, melakukan registrasi, cek nilai, sendiri juga bisa langsung print KHS, kemudian melakukan proses pembayaran, sendiri menawarkan di dalam sistem itu, lalu bisa proses di rumah. Kalau ada printer, laptop di rumah, bisa langsung print dan sebagainya itu di rumah. Kalau semuanya itu sudah lengkap, tidak perlu lagi melakukan proses pendaftaran, registrasi di kampus. Untuk orang tua juga bisa akses. Orang tua juga bisa akses, orang tua bisa tahu bahwa hari ini mahasiswa ada kuliah atau tidak. Jangan sampai hari ini Bapak Ibu punya anak, punya jadwalnya itu tidak ada secara dalam sistem. Kalau manual, dong bisa pikir ulang, lalu pikir Bapak ini, Bapak Mama kotor jadwal ini. Tapi sekarang saya bisa. Jadi Bapak Ibu bisa kontrol lewat sistem tadi itu, kalau bisa masuk lewat sistem informasi akademik dengan HP Android atau laptop yang ada jaringan internet. Jadi Bapak Ibu bisa kontrol di situ, bisa tahu bahwa hari ini dia punya jam kuliah itu jam 8 sampai jam 10. Jam sampai juga dia kuliah dari jam 8 sampai jam 6 sore baru pulang. Jadi semuanya sudah tersistem, Bapak Ibu bisa kontrol di situ. Kemudian setelah selesai, Bapak Ibu sendiri bisa lihat nilai. Lihat nilai Bapak Ibu punya anak mahasiswa ini, bahwa dong punya nilai di mata kuliah ini dapat apa, nilai di mata kuliah ini dapat apa, dan seterusnya. Kemudian Bapak Ibu juga bisa melakukan pembayaran dengan uang SPP yang kampus bilang misalnya 1,5 juta atau 3 juta, tapi dong bisa sampaikan supaya dong ada uang rokok kan, uang lain-lain. Lalu dong bilang bukan 3 juta, tapi akan sudah jadi 3,5 juta bisa. Nah, 500 itu akan mempaki bikin apa. Itu Bapak Ibu bisa langsung melakukan proses pembayaran melalui sistem itu. Jadi tanpa kasih uang ke dong, Bapak Ibu sendiri bisa langsung melakukan proses. Jadi sistem yang dilakukan di luar kampus-kampus, misalnya Unpati, Universitas Indonesia dan sebagainya, sekarang modelnya seperti itu. Dan di Universitas Lelemu Somlaki juga kami sudah melakukan proses di kampus A itu, di kampus Somlaki itu sudah lakukan itu. Hari ini kita datang untuk melakukan sosialisasi terkait dengan segala proses. Nanti di akhir baru ada yudisium. Yudisium itu hanya dengan mahasiswa, orang tuanya. Lalu kemudian proses pembelajaran. Proses perkuliahan kemarin itu sudah tidak seperti itu untuk mahasiswa. Jadi jadwal di kampus A misalnya dapat mata kuliah dari Pak Kaprodi Negara jam 8 sampai jam 8 sampai jam 10 misalnya, 2 jam atau 1 SKS, jam 8 sampai setengah 10 untuk 2 SKS. Kalau mahasiswa Pak Timur mengajar di Somlaki, bantuan laptop dan tablet ini bisa nanti dipergunakan. Kemarin itu Pak Ketua Yayasan nanti sudah sampaikan ke Pak Chow untuk pasang jaringan internet di sini, di kampus, supaya kuliah cuman belum dapat
Katanya hanya 28, lalu kan belum bisa gunai. Tapi kalau sudah ada, itu langsung bisa digunakan. Pak Coy yang sampai, Pak Koordinator yang sampai seperti itu belum bisa. Laptop dan tablet ini dipergunakan khusus, tidak ada pakai untuk bikin apa-apa. Khusus untuk ada materi di dalam, Anda bisa akses materi, bisa juga akses materi. Kemudian proses kuliahnya kalau daring, online, berarti langsung menggunakan tablet atau laptop. Jadi yang tadi saya sampaikan itu kalau jam 8 sampai setengah 10, proses kuliah di sana oleh Pak Temar itu secara offline ke mahasiswa Somlaki, tapi secara online ke mahasiswa kampus B. Jadi waktunya sama. Pengisian absennya, jadi jangan bilang bahwa hari ini saya pikir nanti bilang tamang lalu bilang saja ke dosen bahwa apa namanya isi absen atau modelnya seperti model lain dari sudah tidak bisa. Absennya juga absen online. Jadi ketika mata kuliah jalan jam 8 sampai setengah 10 misalnya, jam 8 sampai setengah 10 misalnya, proses pengisian absensi itu hanya dari jam 8 tadi itu sampai setengah 10. Ketika proses kuliah selesai di jam setengah 10, langsung close. Anda dinyatakan alpha saat itu kalau tidak ada. Jadi sistem ini dia menertibkan segala hal dari sisi akademik maupun non akademik. Akademik tadi berkaitan dengan proses kuliah, proses registrasi akademik dan sebagainya, itu non akademiknya berkaitan dengan proses registrasi keuangan. Jadi itu Bapak Ibu secara gambaran besar terkait dengan sistem siakat. Sebenarnya nanti teknis untuk nanti mahasiswa masuk bagaimana, pakai user dan password apa, itu nanti teknisnya ada di tim IT. Orang tua misalnya mau masuk bagaimana, lalu periksa bagaimana, sebentar ini langsung ditampilkan. Kalau bisa nanti Pak Andre, kalau bisa laptop dan tablet ini langsung, kalau bisa karena itu sudah diserahkan. Kalau ada jaringan internet bisa langsung, supaya bapak-bapak juga langsung bisa masuk atau mahasiswa langsung bisa masuk. Lalu cek dong punya segala hal. Nanti di keuangan juga seperti itu. Bisa langsung praktek supaya jangan sampai nanti ketong kembali masih telepon lagi lalu bilang bahwa ketong belum tahu masuk dan sebagainya. Dia sama saja kalau main Facebook, nonton YouTube, buka Google dan sebagainya, bisa cari sampai di dalam-dalam. Ini tidak terlalu susah. Kalau untuk mahasiswa mungkin ke Bapak Ibu ini perlu dijelaskan lebih mendetail supaya bisa langsung praktek. Jangan hanya bicara-bicara, tapi di sini juga bisa langsung praktek supaya Bapak Ibu juga bisa langsung tahu. Kira-kira begitu dari kita terkait dengan penyampaian awal sebelum nanti sosialisasi teknisnya bagian keuangan yayasan dan tim IT yang bisa lagi dan lebih spesifik ke program studi itu dari Pak Kapol. Ya, terima kasih Bapak Warisat yang telah memberikan beberapa penting terkait dengan akademik mahasiswa. Saya mempersilahkan Bapak Warisat kembali ke tempat. Ya, kita akan masuk untuk sisi berikut lagi. Kita siapkan dulu. Iya, terima kasih Bapak. Bapak Ibu dan mahasiswa bisa perhatikan ke depannya. Ada yang punya Android yang akses di internet bisa buka, yang bukan di itu pertama di mahasiswa ya. Mahasiswa UNESA bisa login lihat dia di ID-nya. Ini adalah tampilan dari portal untuk mahasiswa.
Jadi cara masuknya seperti apa? Untuk mahasiswa dan mahasiswi mungkin bisa langsung klik dia punya link ini. Kalau yang asli ya, bisa ketik link ini dulu. Ketik supaya nanti kita masuk sama-sama lalu belajar di dalam. mhs.unlesa.sitas.id. Ini untuk portal mahasiswa. Sudah? Maksudnya di Chrome atau di Google. Adakah orang tua daripada pilihan di sini? Ada. Di sini ketika masuk dia akan minta untuk verifikasi apa mau isi langsung atau nanti di lalu sendiri. Yang pastinya yang kanan merah ini jangan sampai tidak diisi, karena kalau tidak diisi nanti orang tuanya tidak bersamanya, hanya terbilang ini saja karena tidak ada verifikasi. Bisa bilang nomor HP-nya? Ya. Jika sudah diisi, bagian kanan bawah ini ada update. Ada mahasiswa yang kemarin yang sudah pernah saya datang berapa kali, 3 kali, ada yang proses data bersama saya. Itu nanti kalau banyak juga yang diminta di situ kita coba yang ini syarat KRS, maka dia sama dia terdiri dari Di Somlaki pada tanggal 04 Februari 2023, Dekan Antai Alaslan SIP MSI NIDN 1218 068501. Lampiran keputusan Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Negeri Somlaki nomor SK 018 garing Indonesia /3-C2.02/2023 tanggal 5 Februari 2022 tentang isi semester dan pada akademik 2022-2023. Dengan ini saya akan membacakan nama-nama dan maksud dan akan menerima piagam penghargaan. Yang pertama, untuk semester 1 ganjil atas nama Luciana Sanabu dengan nomor induk mahasiswa 12-06-26-012-2014 dengan IPK 3,63 dengan ujian. 2. Dengan NIM 62-012-09 atas nama Justina Maria Gracia Anwarwas dengan IPK 3,85 dengan ujian. Yang ketiga, dengan NIM 362-012-0057 atas nama Johan M. Yehudayana. Ya, Yehudayana. Iya, itu sih.
dengan IPK 3,55. Ujian. Yang terakhir dengan NIM 202011019046 atas nama Andaria Syafur dengan IPK 3,81 status ujian. Saya mempersilakan Bapak Koordinator Kampus Belara untuk menyerahkan piagam penghargaan. Oke, siap Bapak. Yang pertama kepada Luciana Sanabu. Yang kedua Justina Maria Gracia Anwarmasa. Yang ketiga Johan M. Yehubeana. Dan yang keempat adalah Andaria Siap. Oke, bisa foto bersama dulu, Opa di tengah. Jadi pas 3, 2, 1. Oke. Atas nama Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia Laki mengucapkan terima kasih untuk saudara yang telah menerima piagam penghargaan yang telah berprestasi. Diharapkan untuk semester berikut prestasinya ditingkatkan. Sebagai terkasih, kita boleh mengakhiri kegiatan sosialisasi sistem informasi akademik siaran pada kampus Belara, tepatnya Sabtu 4 Februari 2023. Kami menyampaikan banyak-banyak terima kasih kepada semua kita yang telah menyukseskan agenda luar biasa di hari ini. Doa kita bersama semoga kedepannya Desa lebih jaya lagi. Semua kita berikan apresiasi dan kami akan kembalikan para orang tua ke tempat rumah masing-masing dan mahasiswa masih tetap di kampus dengan ucapan selamat siang, selamat malam dan shalom.